Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Anet Channel. Pada hari ini hari Sabtu ya guys. Saya dan istri saya ini sedang perjalanan mau menuju ke Lampung, tepatnya di Kabupaten Pesawaran. Perjalanan dari sini kurang lebih 8 jam ya, termasuk di kapal. Jadi kalau dari Cikande ke Meraknya sih sekitar 2 jam sampai 2,5 jam lah ya. Kita jalan santai aja, yang penting selamat sampai tujuan. Nah, saya berdua dengan istri saya menggunakan motor Suzuki Brookman 125iX. Dan sebelumnya sudah pesan tiket di aplikasi Verizi. Tiketnya adalah 62.000 untuk kendaraan roda 2 kapal reguler ya. Kalau yang eksekutif kita belum lihat. Pastinya jauh lebih mahal ya. Nah, ini saya berangkat di hari Sabtu pukul 11. Oke, sekarang kita sudah ada di Kota Serang. Dari Kota Serang menuju ke Merak itu kurang 1 jam lagi lah kurang lebih ya. Dan nanti rencananya kita mau makan siang dulu di Serang. Di Meraknya guys. Suasananya cerah, mudah-mudahan tidak ada hujan ya guys, biar perjalanan lancar. Karena kalau hujan pasti kita nanti sampainya di sono malam. Jadi motor saya ini masih lampunya standar banget. Jadi jarak pandang dan segala macamnya pasti akan jadi sedikit terganggu ya guys. Nah, ini alun-alun Kota Serang guys. Untuk jalan masih sangat bagus ya, terutama dari Cikande. Ada beberapa lubang cuman tidak terlalu parah ya, tapi tetap waspada. Dan saya ingatkan, untuk perjalanan jarak jauh seperti ini jangan lupa kita bawa surat-surat lengkap ya, surat-surat kendaraan sama identitas diri. Nah, sekarang kita sudah sampai di Kota Cilegon. Di depan kita ini adalah Masjid Agung. Nanti sampai kita ketemu perduaan. Nah, ini kita ambil yang ke kanan, karena yang ke kiri itu kita bisa menuju ke Anyer ya jika kita ke kiri. Nah, kita ke kanan untuk menuju ke Merak. Dari sini lurus terus sampai kita bertemu dengan lampu merah. Di lampu merah itu kita tetap lurus ya guys. Jika kita ke kiri itu kita menuju ke Anyer juga, tapi lewat kawasan industri. Kalau ke kanan itu adalah gerbang tol Cilegon Barat. Dan dari sini sudah tidak terlalu jauh jika kita mau ke Merak. Sekitar 1 jam 45 menit sampai 1 jam lah ya. Nah, kita tapi jalannya pelan-pelan aja nih. Yang penting selamat dan hati-hati. Nah, di jalan raya Merak ini jalanan menyempit ya guys, jadi cuma 2 lajur. Dan biasanya banyak mobil-mobil besar, kita harus waspada, terutama nanti pas di perlintasan kereta guys, karena di situ biasanya macet dan jalanan licin. Jadi kita kalau selap-selip itu mesti hati-hati juga.
Walaupun cuacanya cerah, tapi angin yang berhembus sangat kencang sekali nih guys. Sampai masuk ke rekaman nih, suaranya ber. Nah ini kita sudah sampai di daerah Merak nih guys. Nah itu flyover yang dari pelabuhan menuju jalan tol. Nah kita mau berhenti sekedar beli bekal untuk di kapal dan makan siang nih. Kebetulan di sini ada, tadi saya lihat ada warung nasi Padang. Daripada kita telat, kita makan dulu biar tidak sakit dan masuk angin. Karena penyakit orang Indonesia itu masuk angin guys biasanya. Oke, kita makan siang dulu ya guys. Udah, tiket udah ada. Wah, mantep ini nasi Padang. Nah setelah kita makan siang, kita lanjutkan menuju pelabuhan. Nah nanti kita setelah beli tiket biasanya akan ada barcode. Kita siapkan barcode-nya sebelum ke loket biar nanti di scan dan ditukar dengan tiket untuk masuk ke kapal ya guys. Nah kita sampai di sini sekitar jam 1 siang dan nanti mungkin karena kita belum sholat zuhur, kita nanti sholat di kapal aja guys. Bingung amat. Karena sudah lama sekali tidak ke Lampung dengan motor, kita agak bingung nih loketnya, arah-arahnya gitu guys. Nah nanti kita diarahkan menuju ke dermaga tempat kapal yang akan kita naiki. Biasanya ada petugasnya yang mengarahkan guys. Alhamdulillah cuacanya masih cerah sampai sini. Tapi sepertinya anginnya sangat kencang sekali nih guys. Tiketnya, Pak. Kenapa dimasuk? Ayo masuk atas ya. Atas ya? Ya. Wah, ke Lampung juga. Oke, kita menuju ke parkiran atas. Nah, sekian lama akhirnya kita ke Lampung lagi nih guys dengan motor ya. Karena biasanya kita ajak bocil-bocil pakai mobil, dan kali ini petualangan tersendiri saya bersama istri saya menggunakan motor. Jadi mengingat masa-masa lalu. Dan suasana di kapal ini sangat lengang ya. Karena ini bukan musim mudik, dan biasanya juga seperti ini ya, kapal itu hanya diisi mobil-mobil barang dan travel ya. Untuk yang mudik itu ya hanya bisa dihitung dengan jari gitu guys ya. Oke, kita parkir kendaraan dulu di sini. Sambil nanti kita cari tempat untuk leyeh-leyeh sampai menuju Bakau, dan kita mau sholat zuhur dulu nanti di kapal ini guys. Mungkin sekalian sholat asar juga ya, karena prediksi saya sampai sekitar jam setengah 4 atau jam 5 ini. Mudah-mudahan kapalnya cepet ya, nggak ngaret. Kita cari tempat duduk atau leyeh-leyeh di pinggiran kapal aja nih guys ya, biar bisa melihat pemandangan laut.
Dan kayaknya kita mau tidur siang juga nih. Dan kita skip videonya. Nanti kalau sudah mau sampai kita lanjut lagi ya guys. Ini di dalam, mendingan di pinggir sini lah. Bayar berapa sih? Sini aja ya. Yang kita ngangkat di bawah kan. Nggak usah dilepas. Oke, kita sekarang sudah mau menyandar. Ya, sekarang kita sudah sebentar lagi menyandar. Tapi perjalanan kapal ini agak sedikit lama guys, karena tadi pas di tengah kita putar balik gitu guys kapalnya. Jadi memutar arah. Nah, di situ memakan waktu yang sangat lama ternyata. Nah, sekarang kita sudah sampai di Pelabuhan Bakauheni. Kita sebentar lagi menyandar. Jadi perjalanan kurang lebih tadi 3 jam, malah 3 jam lebih guys. Oke, kita siap-siap untuk menyandar guys. Kita menuju ke motor. Jadi pas saat nanti gerbang dibuka, kita langsung cus keluar dari perut kapal. Oke, kita sudah mendarat. Jam 5 Mas. Jam 5. Ini mobil tinggi amat. Alhamdulillah, walaupun tadi angin sangat kencang ya di laut, kita sampai di Pelabuhan Bakau. Nah, kita langsung cus aja nih guys. Kayaknya kita nggak berhenti nih. Nanti kita sampai ke Karang baru kita berhenti untuk cari musola atau makan juga nih guys. Karena tadi siang kita udah makan, kita makan malam di Karang nanti. Platnya. Nah, kita menuju pintu keluar Pelabuhan Bakau. Nah, seperti yang sebelumnya saya bicarakan, nah, jika kemana-mana kita baiknya bawa perlengkapan surat-surat dan data diri guys ya. Karena kita nggak tahu ya ada pemeriksaan atau tidak. Baiknya kita lengkapi biar perjalanan tidak terhambat. Barusan tadi ada pemeriksaan gitu guys. Dan ada motor di depan yang diperiksa. Nggak tahu ya acuannya apa yang dilihatnya ya random aja gitu kayaknya. Tapi kalau kita lengkap kan enak tuh, kita jadi nggak was-was dan bisa lanjut. Kalau misalnya nanti pun di stop, kita bisa menunjukkan surat-surat yang valid gitu guys. Nah, kita menuju ke jalan menuju Kalianda ya, jalan Lampung. Nah, tadi barusan sebelumnya kalau kita ke kiri itu masuk jalan tol guys, jadi harus waspada. Untuk motor kita yang lurus. Nah, kita ini daerah Bakau ya, masih daerah Bakau. Nah, di atas itu kita bisa lihat Menara Siger. Jika kita mau ke Menara Siger ya dekat-dekat sini nanti ada perempatannya. Kita tinggal belok kanan.
Tapi kita mau bablas aja guys, kita kejar waktu karena takut kemalaman di jalan. Kita juga nggak tahu nih jalanan banyak lubang apa enggak, karena lampu motor saya masih standar banget nih. Takutnya lubang-lubang itu kurang jelas kalau makin malam, dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan juga, takut ada orang jahat atau gimana ya. Kita baiknya menghindari jam malam sih harusnya. Cuman ya bismillah aja lah, semoga selamat sampai rumah. Dari sini sampai ke rumah kurang lebih 3 jam. Ya untuk bahan bakar kayaknya sih masih cukup ya, karena pas berangkat saya lihat di motor ini indikatornya cuman kurang strip 1. Mungkin nanti kita ngisi di Karang ya, sekalian makan malam. Tapi kalau kalian yang mungkin punya rencana untuk perjalanan ke Sumatera juga tidak perlu khawatir ya, di sini banyak juga pom bensin. Jadi hampir di setiap berapa kilometer itu ada kok pom bensin, nggak kayak dulu. Sekarang sudah banyak banget. Minimarket juga kayaknya sih juga sekarang sudah menjamur ya, banyak di pinggir jalan, jadi nggak perlu khawatir. Kalau kalian lapar atau haus, banyak ya warung dan minimarket untuk sekedar istirahat. Tadi kita keluar Bakau itu sekitar jam 4 lewat ya, hampir setengah 5 gitu. Jadi udah dipastikan kita bakal malam sampai rumah nih. Malam banget. Perjalanan dari Karang nanti ke Pesawaran itu yang pastinya paling sedikit deg-degan ya, karena jalan kampung gitu guys ya, belum ada lampu segala macam, dan kita juga belum tahu nih sekarang kondisi jalannya apakah sudah bagus apa belum. Lubangnya itu ya kita lihat nanti sajalah, semoga lancar aja, dan mudah-mudahan sih nggak hujan nih guys. Kalau hujan tambah parah nih, lampunya pasti agak-agak pudar gitu ya. Oh ya, buat teman-teman mungkin punya rekomendasi untuk lampu ya, untuk lampu tambahan nih biar motor saya tambah terang kalau perjalanan malam, bisa di spill di kolom komentar. Nanti mungkin bisa jadi pertimbangan saya untuk menambah lampu di motor saya biar aman ya guys kalau perjalanan malam. Karena tidak menutup kemungkinan ya kita terjebak dalam perjalanan malam dan membutuhkan penerangan yang prima dan maksimal biar aman gitu guys ya. Ya silahkan di kolom komentar kalau bisa sama linknya biar kita bisa langsung check out. Terima kasih sebelumnya ya teman-teman. Ya di sebelah kanan saya sepertinya adalah gerbang tol Sidomulyo ya. Ya di sini masih sekitar, ini baru seperempat perjalanan ya, masih sangat jauh guys. Tapi alhamdulillah pakai motor Burgman ini kita terasanya agak nggak begitu capek ya, karena joknya lebar dan kita memiliki pijakan kaki yang kadang bisa kita rubah posisinya menjadi kaki kita lurus ya. Jadi rileks gitu. Dan dari sisi pembonceng, istri saya tanya juga nggak begitu capek. Mungkin karena dia mau pulang kampung ya, jadi seneng gitu. Ya dari pelabuhan sampai sini jalan masih kondusif ya. Terlihat ada beberapa tambalan dan yang bergelombang, tapi masih sangat aman.
Alhamdulillah. Ya, di kiri dan kanan terlihat bukit-bukit dan perkebunan warga. Anginnya juga masih sangat kencang nih guys. Jadi kita lari segini aja menerpa angin membelah angin yang sangat kencang ya. Jadi berasa banget seperti bebannya itu ya, jadi melawan angin gitu, berasa banget. Dan jalanan cenderung sepi sih. Nah, untuk di sini aspalnya juga masih ada yang baru diaspal. Asik banget ya. Kalau ketemu jalan yang mulus itu asik banget pokoknya. Dan cuacanya alhamdulillah masih bersahabat. Wah, kayaknya kalau jalanan semuanya kayak gini nih mantep nih ya guys. Happy pasti kita nih. Apalagi kalau ada penerangan jalannya nih. Cuman ya ini sudah alhamdulillah ya, jalanannya sudah bagus sampai sini. Dan nampak beberapa perubahan ya dari sebelumnya saya lewat itu. Kiri kanan ini sudah semakin ramai. Dan untuk jarak jalanan sepinya itu kayaknya sekarang sudah terpangkas ya. Sekarang di pinggir-pinggir sudah banyak ruko dan rumah-rumah warga. Jadi kayaknya sih sudah lebih aman dari sebelumnya. Mudah-mudahan. Nah, sekarang kita sudah sampai di daerah Kalianda, guys. Nah, ini adalah daerah Kalianda. Untuk kuliner sendiri saya belum pernah nyobain, guys ya. Jadi saya jarang makan kalau perjalanan Lampung ini. Paling-paling saya makan di daerah Karang situ, guys. Dan itu makan-makan biasa ya, kayak model pecel lele, nasi padang. Jadi kalau kuliner saya belum explore ya. Mungkin nanti kalau ada waktu luang pas saya mudik bawa motor, kita keliling-keliling cari jajanan makanan khas di daerah Lampung nih guys ya. Ya mungkin teman-teman juga ada yang mau rekomendasiin tempat-tempat makan yang asik, murah dan enak. Bisa di-spill di kolom komentar. Next perjalanan mungkin kita bisa cobain sembari kita review mungkin ya. Dan gak lupa juga mungkin yang punya rekomendasi tempat-tempat asik, tempat wisata, mungkin bisa juga nanti kita kunjungi tempatnya. Mudah-mudahan kalau ada waktu dan ada rezekinya kita bisa mampir guys ya. Tadinya kan di sini Mas. Kosong. Tadinya di sini kosong nih. Ya, kita tadi sudah sampai di wilayah Kalianda, berarti masih setengah jam perjalanan lagi guys.
Nah, sekarang kita sedang melewati Gapura Selamat Datang, Kota Bandar Lampung. Nah, ini sekarang kita di daerah Panjang. Ini adalah wilayah kawasan industri, guys ya. Nah, di sebelah kanan kita di situ ada rel kereta, tempat kereta pengangkut barang, dan di kirinya nih banyak pabrik-pabrik gitu, guys. Nah, dari sini kurang lebih sekitar 2 jam lagi lah ya, guys. Dan nanti kita di Karang, kita akan berhenti dulu makan malam, sholat, dan isi bahan bakar mungkin, guys. Di Panjang ini juga ada pelabuhan lama, guys ya, pelabuhan untuk pengangkut barang. Dan biasanya di saat Lebaran itu dijadikan pelabuhan alternatif untuk kendaraan bermotor. Jadi untuk motor, jika H- atau H plus Lebaran, biasanya diarahkan di pelabuhan Panjang ini, guys. Kemana sih kita? Lurus ya? Iya lurus lah. Oke, kita sekarang sudah masuk di wilayah Teluk ya. Nanti kita mau cari makan di sekitaran sini, guys. Karena kalau dari sini nanti lewat lagi nggak ada mungkin tempat-tempat makan atau tempat berhenti yang enak gitu, guys. Lurus kan ya? Ya, sekedar info, ini adalah wilayah keramaiannya, guys ya, untuk daerah sini. Jadi kebetulan ini malam minggu, kita bisa lihat banyak sekali kendaraan, orang-orang ingin bermalam minggu. Cimeng ya? Duren. Ya, karena sudah tidak terbendung lagi, kita makan dulu, guys. Setelah ini kita mau sholat dan cari pom bensin untuk isi bensin, karena indikator bensin di motor tadi saya lihat sekitar tinggal 2 strip ya. Duduknya. Ya, setelah kita makan, sholat, dan isi bahan bakar, kita lanjut perjalanan. Dari sini masih kurang lebih 1 jam, guys. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 7 lewat sedikit. Dari lawan arah masih sangat ramai, guys. Sepertinya ini orang-orang baru saja pulang dari wisata. Karena di Pesauran ini terkenal dengan wisata pantainya, guys. Dikit ya? Jadi ada beberapa lokasi wisata pantai yang terkenal di sini. Kaget. Ya, jalan menuju rumah di Jalan Raya Pesauran ini masih banyak yang bergelombang, dan penerangan jalan juga masih di beberapa titik sangat minim. Jadi butuh kewaspadaan ekstra untuk kita melewati jalan ini, guys.
selain jalan datar, di sini juga ada beberapa titik jalan yang menanjak dan menikung, dan kondisinya seperti ini guys, gelap dan sunyi. Tapi insya Allah untuk daerah sini sih katanya aman, karena di beberapa titik lokasi daerah ini ada beberapa pangkalan militer guys, angkatan laut. Ya mudah-mudahan benar aman dan kita bisa sampai di rumah dengan selamat, amin. Sampai sini tuh. Iya. Sampai saung-saungnya itu. Tuh. Nih. Oh, lautnya pasang guys. Ini kan satu ini. Tuh lihat. Ya. Ntar kalau ini udah sering pasang mah kayaknya jalanannya dipindahin ke sono. Nah sampai sini saya udah agak deg-degan nih guys, karena sepi sekali. Dan di sebelah kiri kita ini adalah laut guys, pantai gitu. Jadi kadang kalau anginnya besar itu air lautnya sampai ke jalan-jalan. Sepertinya ini juga bibir pantainya sudah hampir penuh dengan air laut guys. Biasanya kalau malam memang kalau sedang angin besar itu airnya bisa sampai ke jalan. Nanti mungkin besok kalau kita lewat ke sini lagi kita kasih tahu ya seperti apa penampakan lautnya. Pasang nggak sih ini? Oh ya. Nggak kayaknya di sini. Oh iya mah tuh. Tuh. Ih, udah laut ini.
ya. Tadi kayaknya ada itu di atas. Nanjak nih. Ya kan bener nanjak nih. Oke, kita melewati tanjakan terakhir yang kata orang ini angker, guys. Dan setelah ini kita sebentar lagi sampai ke rumah, guys. Ya, tanjakannya agak sedikit suram dan menyempit, dan di beberapa sisi itu ada bekas longsor gitu, guys. Jadi kalau musim hujan itu kita harus waspada, takut-takut ada longsor, guys. Udah dilebarin ini. Yang longsor kan ya? Yang biasa longsor kan ya? Tapi kayaknya udah dibantu. Udah nyampe ya? Alhamdulillah akhirnya kita berhasil sampai nih, guys, di rumah. Dan perjalanan alhamdulillah cerah, tidak ada hujan, dan lancar sampai sini. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti perjalanan kita kali ini. Jangan lupa buat dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau istirahat dulu nih, guys, ya. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di video kita selanjutnya. Dan sekarang kita sudah sampai di Desa Dantar, Kabupaten Pesawaran. Oke, bye-bye.